Halo, selamat jumpa kembali dengan saya Arya Ahmad Arman dalam kuliah Interpersonal Communications. Kita akan berbincang tentang listening ya, kali ini tentang listening atau menyimak dalam bahasa Indonesia. Baik, kita segera mulai ya. Nah, kita mulai dengan sebuah katakanlah cerita atau rekaan cerita ya, yang sederhana. Jadi katakanlah ini ada seseorang ya yang sedang naik kapal gitu, perahu lah, menuju ke daratan, dari atas air menuju ke daratan, entah di sungai, danau atau apapun. Lalu dari darat ini memberikan teriakan ya, memberikan teriakan yang oleh orang yang di perahu itu, ceritanya namanya Walter ya, katakanlah teriak-teriak terdengar oleh si Walter ini, hello Walter, hello Walter. Nah, begitu dia senang aja, makin lama makin meningkatkan kecepatan gerak perahunya itu menuju daratan gitu ya. Nah, ternyata belum sampai daratan perahunya crash, menabrak dasar sungai atau dasar danau begitu ya. Nah, ini satu contoh kasus ya. Jadi Walter ini mendengar tapi tidak menyimak atau kurang menyimak ya, atau kegagalan proses listening dari Walter ya, sehingga dia tidak menangkap informasi yang sesungguhnya. Karena informasi yang sesungguhnya ternyata low water ya, bukan hello Walter gitu. Jadi dikiranya menyambut dia, orang bahagia, dia mau datang, padahal justru memberikan peringatan, low water, air permukaan air yang rendah begitu ya. Akhirnya crash perahunya. Ya, ini saya kira satu pembuka bahwa listening demikian penting ya. Ketika kita tidak terlatih atau ada sesuatu yang membuat listening kita tidak sempurna atau gagal atau terganggu, maka sesuatu mungkin saja terjadi seperti kasus yang barusan diceritakan itu. Baik, kalau kita bicara tentang listening, maka ada dua kemungkinan sebetulnya ya. Nah, ini berkaitan dengan tadi hello Walter tadi ya. Dalam hal ini itu adalah kemungkinan pertama. Do you hear what you want or expect to hear? Jadi kita tuh di pikiran kita mendengar sesuatu yang kita harapkan ingin kita dengar. Ya, jadi begitu hello Walter, hello, wah bahagia sekali gitu ya. Ada yang menyambut saya begitu. Nah, begitu. Padahal yang sesungguhnya harusnya do you hear the word actually spoken? Kita harus cukup tenang, jeli, hati-hati mendengarkan apa yang sebenarnya kita dengar ya. Nah, itu pun nanti ada rangkaian proses sampai memaknai artinya apa ya. Tapi startingnya adalah kita harus yakin apa yang kita dengar itu tidak salah dengar ya. Karena kalau salah dengar, wah itu udah kesalahan awal yang bisa merembet ke kesalahan-kesalahan berikutnya ya, salah interpretasi dan sebagainya. Baik, jadi listening adalah satu kemampuan yang demikian penting dalam kehidupan manusia. Sehari-hari kita melakukan proses listening, mungkin tanpa kita sadari ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan proses akademik atau lingkungan akademik, listening adalah proses yang demikian penting ya. Mengapa? Karena akademik itu prinsipnya adalah transfer knowledge ya, transfer knowledge dari pengajar, dosen, guru kepada siswa atau mahasiswa. Nah, sementara sampai saat ini dengan berbantuan teknologi ataupun tidak ya, intinya adalah dosen, pengajar, guru memberikan knowledge itu dalam bentuk message verbal, non-verbal,
ya. Kemudian siswa mahasiswa mendengarkan dalam proses yang disebut listening tadi, ya, mendengar dan menginterpretasikan, memahami dan sebagainya. Nah, ini jadi demikian penting. Kalau tidak, barangkali proses pendidikan bisa mengalami kegagalan atau degradasi dari volume knowledge yang harusnya ditransfer ini terdegradasi cukup banyak sehingga sia-sia lah, ya, tidak efisien, tidak efektif, ya, karena proses listening yang buruk gitu, ya. Ya, ini juga halaman ini menyatakan pentingnya listening, ya. Student listen to the equivalent of a book a day. Jadi ini mencoba memberikan pemahaman tentang pentingnya listening atau berapa penting listening diukur dari ibaratnya volume message-nya itu dari buku, ya. Jadi student listen to the equivalent of a book a day. Jadi proses kita listen, mendengarkan, menyimak. Menyimak itu kira-kira setara dengan satu buku per hari, ya. Jadi satu volume yang lumayan besar. Kalau kita diminta sengaja membaca buku, barangkali belum tentu selesai, ya, 3 hari juga. Tapi begitu kita konversikan, berapa banyak sih kata-kata yang kita serap per hari? Wah, itu ekuivalen dengan satu buku paling tidak, ya. Kemudian talk, the equivalent of a book a week. Kita bicara itu ekuivalen dengan satu buku per minggu, ya. Jadi lebih jarang, ya, katakanlah 1:7, ya. Jadi lebih banyak kita mendengar, listening, menyimak daripada kita berbicara. Read, apalagi proses membaca, eksplisit membaca, ya, itu sama dengan satu buku per bulan. Kalau write lebih jarang lagi, ya. Jadi apalagi kalau Anda sudah lepas dari posisi mahasiswa, tidak ada yang memaksa write, barangkali lebih jarang lagi, ya. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi dari sini bisa diperlihatkan bahwa listens, menyimak, itu satu proses yang demikian besar volumenya dalam berbagai macam bentuk komunikasi. Artinya dalam hal ini listen dibandingkan dengan talk, read, dan write, ya. Baik, kemudian listening process, ya. Bagaimana proses listening? Ada yang barangkali di awal beranggapan bahwa listening itu sama dengan hearing. Nah, ini sebetulnya berbeda, ya, walaupun terkait satu sama lain. Listening memerlukan hearing di dalamnya, ya, tapi tidak semua hearing dapat dikatakan sebuah proses listening, gitu. Kalau hearing adalah suara ditangkap secara biologis oleh telinga kita. Nah, nanti setelah ditangkap bisa jadi hanya terdengar saja, tidak memaknai sesuatu, tidak menambah knowledge kita dan sebagainya, ya. Atau dalam bahasa Indonesia kira-kira kita sering ada istilah, ya, masuk telinga kiri keluar telinga kanan katanya, ya. Nah, jadi itu informasi itu terdengar tapi tidak diapa-apakan, itu langsung keluar lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau listening itu tidak seperti itu. Listening menangkap informasi, ya, melalui telinga kita, katakanlah. Setelah itu ada rangkaian proses, nanti ada halaman yang akan menjelaskan itu, ya. Rangkaian proses yang disebut total proses itu, rangkaian itu jadi listening, ya. Intinya memaknai dan menjadi knowledge tambahan kita. Nah, apakah listening sesuatu pilihan atau keharusan, ya? Nah, kalau dilihat pentingnya tadi, ya, maka listening itu adalah keharusan atau cara kita, kemampuan kita. Listening itu harus ditingkatkan, dipahami lalu ditingkatkan. Kenapa? Kalau tidak, sia-sia.
begitu banyak interaksi yang kita lakukan, begitu banyak hearing yang kita lakukan, tapi barangkali kita akan kehilangan sebagian besar yang kita hear itu ya, yang kita dengar itu tidak menjadi bagian tambahan knowledge baru kita ya. Listening ada sesuatu yang disebut active listening ya, listening yang aktif untuk mendapatkan benefit maksimum dari proses listening ya. Ini beberapa aspek harus kita perhatikan kalau kita mau mencapai atau mendapatkan kondisi aktif listening ya. Yang bersatu adalah pay attention, perhatian ya. Ya, jangan kemana-mana perhatiannya, hanya ke sumber pembicaraan, sumber pembicara. Kemudian jika perlu, look at who is talking. Pandang pembicaranya. Itu akan banyak berperan membantu kita supaya fokus, lebih fokus ya, tidak terjebak pada perhatian ke sisi-sisi yang lain. Kemudian don't talk ya, kalau sendiri mungkin no problem ya, tapi ketika kita datang ke satu tempat sebelah kita orang yang akrab dengan kita, maka seringkali kita terpancing ya untuk ngobrol. Nah, sebaiknya itu dihindari. Nah, jika perlu, ask a questions, ajukan pertanyaan. Ketika kita sudah berniat sejak awal, nanti saya mau aktif bertanya gitu ya, itu akan memaksa kita jadi lebih memperhatikan ya. Follow directions, ikuti arahan begitu, apapun dari situasi saat itu yang terjadi, yang terbentuk, ikuti arahannya supaya kita jadi part of acara itu atau part of dari perbincangan antar mungkin dua orang begitu ya. Nah, kemudian sebisa mungkin ini sulit dijelaskan ya. Tapi ini ada sebuah anjuran, visualize what is being said. Jadi kita berusaha memvisualisasikan. Misalnya orang yang berbicara di hadapan kita sedang mengatakan tentang kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya, kita bayangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ya. Itu akan memudahkan otak kita untuk memaksa menyimpan ingatan dari hal-hal berharga dari proses listening itu. Baik, listening ada steps ya, ada tahapan-tahapan dan banyak versi dari berbagai ahli tentang tahapan itu, walaupun kurang lebih intinya sama ya. Salah satu versi adalah listening itu mulai dengan receiving ya, berupa proses hearing, mendengarkan apa yang terucap dari lawan bicara kita atau pihak yang harus kita dengarkan. Kemudian setelah receiving itu understanding. Kita berusaha memahami apa yang kita dengar. Ya. Nah, kemudian remembering. Ya, apa yang paling berharga? Setelah understanding esensinya apa? Nah, kita tanamkan, berusaha mengingat, remembering di dalam otak kita, sehingga itu jadi knowledge baru yang tadinya kita tidak tahu sesuatu, jadi lebih tahu atau jadi tahu ya. Kemudian berikutnya adalah evaluating. Kita pikirkan begitu ya. Setelah itu tentunya ini evaluating itu tidak selalu instan dipikirkan saat itu secara mendalam, karena di lain pihak kita sedang berjalan proses listening begitu ya. Dan terakhir barangkali kita punya pilihan-pilihan untuk memberikan feedback. Feedback yang paling sederhana barangkali kita tersenyum mendengar sesuatu yang disampaikan gitu ya, atau kita kagum, atau kita jadi terpancing untuk berbicara, untuk bertanya dan sebagainya ya, reaksi dari apa yang sudah kita listen tadi. Baik, kemudian tadi dikatakan bahwa listening itu mulai dengan proses hearing ya, pendengaran atau mendengar.
Mendengar. Nah, ini mendengar itu adalah dimulai dengan sinyal suara ditangkap oleh telinga kita, telinga manusia ya. Nah, ini ada sebuah sedikit saja ini biologis ya yang perlu kita pahami supaya sedikit banyak kita bisa berperilaku lebih positif ya untuk memaksimalkan proses listening kita. Jadi telinga itu ada kiri dan kanan ya, dua-duanya bisa mendengar, tapi kita perlu paham bahwa di dalam otak kita itu ada area-area yang memiliki fungsi yang berbeda ya. Nah, yang penting atau yang relevan dengan listening itu adalah memahami bahwa otak kiri kita ya, otak kiri kita itu adalah center of language and meaning. Jadi bagian dari otak yang memproses bahasa dan melakukan pemahaman terhadap sesuatu itu ada di kiri. Ada di kiri. Nah, itu satu poin ya. Kemudian Tuhan menciptakan mulai dari telinga kita lalu menggunakan sistem saraf gitu ya. Sampai ke otak, informasi itu masuk ke otak. Itu sifatnya ada persilangan. Nah, jadi tadi kalau otak kita tentang bahasa dan meaning itu di sebelah kiri, ya. Nah, informasinya berasal mostly ya, sebagian besar atau lebih dominan dari telinga kanan. Ya, telinga kanan. Jadi dengan kata lain, kalau kita diberikan pilihan, begitu ya, memungkinkan, walaupun kiri dan kanan telinga kita itu tidak terisolasi ya, tapi tentunya ada pilihan tempat atau apa di mana kita bisa lebih keras mendengar sisi kiri atau sisi kanan ya. Jadi kalau kita punya pilihan, lebih baik atau dianjurkan kita mendengar untuk proses listening itu dari sisi kanan. Ya, itu akan masuk ke otak kiri, disitulah kemampuan utama otak itu untuk hearing, kemudian meaning ya, mengartikan sesuatu ya. Kurang lebih begitu. Ya, saya kira bagian ini bisa saya skip ya. Ya, tadi kesimpulannya hanya pembagian fungsi otak, area-area, terutama kiri kanan. Lalu ada konsep silang itu ya. Ini kalau kita ingin memahami otak kiri dan kanan itu apakah hanya pembagian fungsi bahasa dan non bahasa, tidak ya. Jadi demikian banyak fungsi-fungsi lainnya. Ini fungsi-fungsi besar yang sudah dipahami oleh para ahli, kira-kira seperti ini. Baik. Kita tidak diskusi panjang lebar tentang ini ya. Nah, itu saja yang tadi sudah saya jelaskan sebagai pemahaman penting ya. Nah, kemudian ini masih seperti yang tadi ya, active listening skills. Kalau kita ingin mengembangkan kemampuan listening secara aktif, ya tadi ada beberapa hal yang dianjurkan. Ini similar dengan itu. Mari kita lihat kembali beberapa poin penting ya. Jadi yang pertama dianjurkan itu eye contact. Sebisa mungkin kita kontak mata dengan dengan pembicara ya, itu akan meningkatkan konsentrasi kita. Kemudian avoid distractions ya. Kalau ada sumber gangguan, misalnya kita di kafe, di restoran, kemudian meja sebelah kita ini ada orang yang anak muda berkumpul, ngobrolnya keras sekali, mungkin kita bisa pindah kursi meja ke tempat yang lebih tenang ya, dan sebagainya. Kemudian body gestures ya, gestur atau body language begitu ya, sikap di di bodinya, di badan, di tubuhnya yang mungkin kita harus perhatikan. Apakah dia tampak terburu-buru, gelisah atau apa? Nah, ini barangkali itu bagian dari pemahaman juga tentang lawan bicara kita, dalam hal ini dalam konteks kita mau listening tadi ya. Lalu ada baiknya kita memberikan feedback ya, terutama kalau ini listeningnya
dalam jumlah terbatas, atau bahkan hanya berdua. Ada yang dua orang mengobrol, ya bagaimana satu pihak berperan jadi sebagai listener, ya. Nah, ini penting ya untuk memberikan feedback apapun, ya, sesederhana apapun. Nah, kemudian show that you are listening, menghargai, ya, perlihatkan kita listening. Ya, kadang-kadang kalau saya terus terang aja ya di posisi sebagai dosen, kadang-kadang saya melihat mahasiswa saya tidur, ya. Entah karena memang saya membosankan gitu, ya, atau memang karena kelelahan begitu listenernya. Ya, itu bukan sikap yang baik biar bagaimanapun, ya. Kalau misalnya memang punya itikat baik, ya itu akan, misalnya kalau ngantuk, ya barangkali permisi sebentar ke belakang, dicuci mukanya dengan air dingin. Nah, ini akan minimal membuat itu lebih segar. Setelah itu niat eye contact, ya. Nah, kalau perlu bertanya, mestinya akan fresh kembali, ya, dan menjalankan proses listening yang baik. Ya, itu diantaranya, ya. Kemudian active listening skill. Nah, ini bisa juga ya similar dengan yang tadi sebagian besar, ya. Itu ada beberapa hal penting lainnya yang perlu diperhatikan. Build trust and establish rapport, ya. Jadi perlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh trust, begitu, ya, trust terbentuk. Kemudian demonstrate concern. Concern itu perlu diperlihatkan, ya, supaya lawan bicara kita menjadi lebih sungguh-sungguh, lebih antusias dan sebagainya. Kemudian jika perlu ask specific question untuk memperlihatkan bahwa kita dari tadi menyimak terus, ya. Nah, sehingga begitu bertanya, dia bertanya apa tentang sesuatu yang spesifik, berarti dari tadi sangat memperhatikan itu. Lalu reaksi, ya, reaksi yang sederhana, misalnya ketika ngobrol panjang, mungkin satu pihak sedang dalam situasi cerita terus panjang lebar, misalnya entah menceritakan kecelakaan, menceritakan apa, yang lain lebih banyak dia menyimak, ya, menyimak. Nah, tapi menyimak dalam situasi seperti itu akan lebih hidup, interaktif, ya, kalau misalnya kita memberikan reaksi. Minimal reaksinya misalnya kalau dalam bahasa Inggris, I see. Jadi, oke. Oh gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu memperlihatkan bahwa kita memperhatikan terus. Ini akan membuat yang bercerita atau lawan bicara kita jadi lebih serius juga, ya. Baik, saya kira bisa kita lanjutkan. Nah, bagaimana improving your listening skills, ya? Bagaimana meningkatkan kemampuan listening kita, ya. Baik, ada beberapa aspek yang bisa kita lakukan atau kendalikan, ya. Pertama, recognize joint communication responsibility. Jadi pahami responsibility kita bagaimana, tugas kita, peran kita dalam komunikasi tersebut di mana, ya. Di kelas saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, ya. Mari kita masing-masing menempatkan diri, peran saya apa, peran Anda apa, ya, dan pantas-pantasnya bagaimana, ya. Bukan semata-mata dosen harus dihormati, ya, bukan. Saya kira lebih ke melihat pada saat itu ada tanggung jawab karena peran masing-masing, ya. Mari kita hormati itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan menjudge sesuatu hanya berdasarkan penilaian sepihak kita. Nanti kita terpengaruh, belum tentu benar itu pengamatan kita atau judgement kita terhadap pembicaranya, ya. Jadi lebih baik kita berusaha dulu mendengarkan, kita meluangkan waktu lebih sabar, lebih panjang untuk memahami, sehingga mungkin dengan cara begitu kita, oh iya, ini
tadi pembukanya seperti apa, saya tidak paham betul. Tapi setelah menyimak 10 menit, saya jadi paham bahwa ini pembicara ini ternyata orang yang hebat ini. Ya, hanya barangkali low profile sehingga kesan awal tidak ini ya, tidak kurang menarik lah misalnya seperti itu. Kemudian be a tolerant listener. Manusia selalu punya perbedaan cara pandang, begitu ya, perbedaan kemampuan dan sebagainya, atau bahkan perbedaan-perbedaan yang lebih ini ya, kultur, bahkan agama apa ya. Saya kira kita harus cukup toleran ya sampai batas tertentu untuk memahami itu ya, memahami dan memaklumi segala hal. Kemudian avoid ego speak ya. Jadi hindari kita memperlihatkan ego kita ya, karena ini akan mungkin bagi kita ada kepuasan sesaat, tapi sebetulnya itu secara tidak langsung membuka kekurangan, memperlihatkan kekurangan kita ya. Jadi be wise lah, selalu bijak kalau kita berpikiran untuk memperlihatkan ego kita. Kemudian use engaging non-verbal. Itu maksudnya memperlihatkan cara-cara non-verbal, tapi kalau diinterpretasikan sikap-sikap kita itu mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh ya memperhatikan, tertarik dan sebagainya. Dan terakhir seperti yang tadi ya, control distractions ya, mengendalikan sumber-sumber gangguan ya. Kalau terpaksa misalnya kita bisa menegur atau dengan cara yang sopan gitu, atau kita menghindar atau situasional gitu ya. Tapi intinya adalah supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, ini satu rangkaian proses yang lebih formal, lebih lengkap ya, bagaimana proses listening itu terjadi. Mulai dari message, kemudian reception, message itu diterima, kemudian kita jadi atau setelah diterima membangkitkan atensi buat kita ya. Setelah atensi bangkit, kita assign meaning, kita extract meaningnya apa, maknanya apa. Setelah itu jika perlu kita berikan respons ya, respon. Kemudian terakhir adalah feedback ya. Nah, ini mari kita coba telusuri rangkaian proses ini. Jadi listening itu mulai dengan proses hearing ya. Jadi walaupun tadi saya menekankan listening berbeda dengan hearing, tapi di lain pihak listening itu dimulai dengan hearing, diikuti dengan rangkaian proses lain ya. Nah, jadi kalau kita merasa ada gangguan apapun penyebabnya hearing kita ya, proses hearing, proses receptionnya terganggu, maka sebaiknya kita mencari cara untuk ini ya, untuk memperbaiki itu. Mungkin saja karena usia atau karena gangguan tertentu, karena penyakit tertentu, daya dengar kita berkurang, itu harus konsultasi ke dokter, karena kalau tidak nanti mengganggu ya, mengganggu kemampuan hearing dan listening kita ya. Ini ada persentase tentang populasi di Amerika, ini datanya ya, karena buku yang saya acu kebetulan ditulis oleh orang sana ya. Tapi intinya adalah ini contoh saja ya, bahwa cukup banyak ya, cukup besar, hampir 4% ya di Amerika mengalami gangguan pendengaran ya. Katakanlah bukan tuli ya, tapi mungkin degradasi kemampuan mendengar sehingga ya resepsinya terganggu. Nah, ini angka yang tidak kecil saya kira ya, mendekati 4%. Baik, katakanlah itu sudah kita lakukan dalam mendengarkan. Perhatian mewakili fokus pada salah satu dari banyak rangsangan di sekitar Anda pada saat tertentu. Nah, ini ada short term memory ya. Short term memory Anda memungkinkan Anda memusatkan perhatian. Short term memory mengacu pada kapasitas
untuk menyimpan sejumlah kecil informasi dalam pikiran dalam keadaan aktif dan tersedia untuk jangka waktu yang singkat. Jadi semacam ada buffer memori dalam waktu singkat begitu ya, bahwa apa yang kita dengar tadi tersimpan dulu. Nah, ini nanti keputusan kita ini, memorinya itu akan dilanjutkan ke proses sedemikian rupa itu tertanam, diharapkan tertanam dalam ingatan jangka panjang kita, atau ya kita biarkan saja lalu dalam waktu sekejap lupa tadi apa ya yang diucapkan, barangkali begitu ya. Nah, itu apa bahasa sederhananya attention barangkali ya, perhatian, yang sebetulnya itu short term memory. Kemudian one of the most difficult tasks ya you have to perform as a listener is concentration. Jadi masih tentang attention, ini adalah bagaimana menciptakan konsentrasi ya, atau dengan bahasa lainnya nih, ada perhatikan yang sebelah kiri ya, yang ini nih. Jadi ini bagian dari kelompok besarnya itu awareness, bagaimana kita menciptakan awareness. Awareness ini banyak nanti komponennya, salah satunya attention. Nah, attention ini ada dua sisi ya, dua komponen lah ya, fokus dan concentration. Kalau fokus itu object oriented, kalau concentration message oriented. Ini istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi kita stay fokus terhadap suatu objek tertentu. Nah, tapi ketika message-nya kita terima, ya itulah sebetulnya saat itu. Listening itu lebih ke ini ya, environment-nya adalah objeknya itu apa ya. Baik, saya kira kita lanjut ya. You can think 3 to 4 times faster than the normal conversation rate. Jadi kalau kita bicara kecepatan, kan kita mendengar apa yang diucapkan oleh seseorang atau lawan bicara kita dengar ya, ketika proses hearing ya, kita dengar, lalu kita cerna, kita pikirlah mau apa nih berikutnya setelah kita dengar. Nah, ini harus penting kita sadari ya, bahwa kecepatan pikir kita, kecepatan berpikir itu bisa 3-4 kali kecepatan dengar. Jadi artinya apa? Kita nggak akan keteteran begitu ya, karena otak kita punya kemampuan lebih cepat memproses daripada mendengarnya. Jadi artinya sambil kita mendengar, kita tuh masih punya waktu untuk mencerna dengan cepat apa yang kita dengar ya, tanpa harus khawatir, wah nanti berarti message berikutnya tidak jadi saya tidak dengarkan karena saya sibuk berpikir. Enggak. Jadi satu kalimat kita tangkap ya, lalu kita proses, katakanlah 4 kali lebih cepat, berarti saya hanya butuh waktu 25%. Ya, saya punya 75% lagi untuk mempersiapkan atau paralel mendengar yang berikutnya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi ini mungkin interpretasinya tidak matematik eksak ya, begitu ya. Tapi intinya adalah bahwa proses mendengar lebih lambat, 4 kali lebih lambat, 3-4 kali lebih lambat dari proses berpikirnya. Jadi luangkanlah waktu untuk mencerna apa yang diucapkan tanpa harus terlalu khawatir bahwa wah nanti saya kehilangan kalimat berikutnya ya. Baik, kemudian ada baiknya atau ada saran ya, kita melakukan paraphrasing. Ya, jadi apa yang kumpulan kalimat yang sudah kita tangkap itu kita rangkumlah ide dasarnya apa. Mungkin tidak harus kalimat per kalimat kita simak, kita dengarkannya ya kalimat per kalimat, artinya seluruhnya kita dengarkan ya. Tapi tentunya bagaimana memprosesnya tidak harus tadi kalimat pertama apa, kalimat kedua apa, tidak harus begitu saya kira ya. Tapi bagaimana itu membentuk satu kesatuan ide ya, idenya apa, nah lalu kita buat seolah-olah rangkuman ya di kepala kita, itulah yang
yang kita tanamkan di memori jangka panjang kita, di otak kita. Wah, itulah knowledge yang berharga buat saya. Itu harus saya selalu ingat. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian persepsi, kita mendapatkan sesuatu, persepsi kita bagaimana, ya. Tiap orang bisa punya persepsi yang mungkin tidak eksak sama. Dari satu sumber yang sama dipersepsikan bisa mungkin saja berbeda, ya. Nah, ini tentunya sekali lagi keputusan kita, ya, keputusan kita sebagai listener. Apakah kita mau langsung menjudge sesuatu sehingga wah, saya nggak mau dengar kalau begini, dan seterusnya, atau kita simpan dengan catatan di kepala kita, itu di otak kita, ya, bahwa ini ini saya terima sebagai sebuah pendapat yang lain, tapi saya punya pendapat yang berbeda, misalnya saja seperti itu, ya. Kemudian assign meaning, ya, penetapan makna. Proses memasukkan stimulus ke dalam kategori yang telah ditentukan berkembang seiring Anda memperoleh sistem bahasa, ya. Jadi tiap orang punya cara yang seringkali tidak pernah kita pikirkan. Caranya itu bagaimana sesuatu disimpan di pikiran kita, di otak kita, di memori kita, ya, memori otak kita. Nah, ini tapi berdasarkan berbagai penelitian, ya, dan anjuran juga yang akhirnya menghasilkan anjuran, kita itu sebaiknya mengkategorikan. Walaupun kita nggak tahu juga lacinya di mana, ya, tapi pikirkan itu sebagai kategori. Oh, ini knowledge baru tentang fisika. Oh, ini tentang teknologi baru. Oh, ini tentang aspek sosialnya. Oh, ini tentang aspek etika dan sebagainya. Nah, itu kira-kira, ya. Walaupun tanpa kita sadari milih laci gimana, itu lemarinya tidak begitu. Tapi bisa dibayangkan sebetulnya begitu, ya. Kita menetapkan, oh, ini tentang ini tentang ini. Itu biarkan otak kita yang bekerja melakukan itu, ya. Nah, kemudian respons, ya. Kita bisa bereaksi emotionally, ya, or logically, ya, terhadap message kita, ya. Jadi respon otak kita, respon pendapat kita bagaimana. Setelah itu terakhir, setelah kita menentukan respon begitu, ya, kita bisa act dengan suatu feedback, ya, jika perlu, ya, dengan sebuah pertanyaan, memberikan komentar dan sebagainya. Ini mungkin tidak selalu harus dilakukan, ya, tergantung situasi komunikasinya seperti apa. Baik, itu ya tadi rangkaian proses, ternyata cukup panjang juga, tapi itu membuat kita paham, ya, bahwa prosesnya tidak sesederhana yang kita pikirkan, ya. Tapi juga tidak serumit dalam pengertian wah, nanti jadi kita harus mikir bagaimana. Itu lebih ke mengubah suatu kebiasaan aja, karena itu jalan secara otomatis semuanya, ya. Jadi yang penting bagaimana kebiasaan baru yang lebih baik kita biasakan dalam proses atau menjadi bagian dari proses listening kita yang lebih baik, ya. Ya, berikutnya ini adalah tentang listening influencers, ya. Jadi bagaimana ada pihak-pihak yang mempengaruhi kita, ya. Nah, ada sebetulnya tiga aspek yang mempengaruhi terhadap proses listening, ya. Yang pertama itu adalah the role of the interpersonal communicators. Jadi lawan bicara kita lah, perannya bagaimana, sikapnya bagaimana, barangkali menurut persepsi kita ini performance-nya bagaimana,
wah orang ini ngejago misalnya, wah orang ini kayaknya pinter sekali nih, dan seterusnya. Nah ini role-nya itu kita harus accept atau bahkan sebaliknya reject begitu ya. Bukan harus, maaf, itu sikap kita bagaimana. Tapi sebaiknya ya sikap itu hanya judgement kita internal ya. Tidak, jangan diperlihatkan secara eksplisit sebagai sebuah reaksi ya. Cukup judge kita, oh ini kayaknya orang ini baru belajar tapi sudah diberikan kepercayaan untuk bicara di depan publik, sehingga apa yang dia katakan sesuatu yang itu lagi, tidak ada sesuatu yang baru dan sebagainya ya sudah, kita hormatilah. Semua orang akan melalui tahap itu, kita juga barangkali begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah the role of the message, apa yang dikomunikasikan, pesan-pesan yang dikomunikasikan. Apakah itu menarik bagi kita, itu baru buat kita, bermanfaat buat kita, ini pun relatif ya. Mungkin kita datang ke satu pertemuan atau ikut dalam satu diskusi, ternyata bagi kita ini, waduh saya nggak ngerti nih, nggak nyampe nih, sehingga kita ngantuk karena nggak ngerti gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan terakhir adalah channel, bagaimana komunikasi itu dilakukan melalui channel apa. Apakah itu ada gangguan atau semua berjalan mulus, efektif ya. Bisa jadi channelnya tatap muka langsung, tapi suara gaduh dari surrounding kita, lingkungan kita. Bisa jadi melalui Zoom, tapi misalnya channel komunikasinya buruk, terputus-putus dan sebagainya. Baik, itu influencer ya. Nah, kemudian ini listening itu juga ini ya, tidak lepas dari kultur ya, atau kalau konteksnya saling berkomunikasi, kultur yang berbeda, intercultural communication ya. Kita harus memahami, harus belajar ya. Yang paling sederhana adalah bagaimana kita berusaha hearing dulu, karena tahap awal dari listening adalah hearing ya. Kalau hearingnya sudah susah, ini gara-gara wah ini dia dari mana nih, cara mengucapkan, komunikasinya sudah bahasa Inggris tapi cara mengucapkannya sulit untuk didengar gitu ya. Nah ini jadi tidak sederhana ya. Paling sederhananya sebetulnya ya, walaupun native-nya Amerika itu bahasa Inggris, tapi buat orang yang belum terbiasa sering terdengar bergumam ya, lebih bergumam ya. Yang British itu lebih clear ya melafalkannya. Baik, bisa aspek melafalkan, bisa aspek kebiasaan yang berkaitan dengan ini tadi ya, listening itu harus kita pahami juga ya. Baik. Nah, terakhir saya kira ini tidak saya bahas ya, tapi saya minta semua untuk mengerjakan tugas ini seperti biasa, dikumpulkan dan juga disiapkan kalau diminta untuk dipresentasikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi listening ya. Jadi kesimpulan atau penutup, kata penutup, silahkan Anda evaluasi diri. Bagaimana Anda melakukan proses listening, kemudian listening itu tadi ternyata banyak atau menjadi kegiatan komunikasi yang paling dominan dibandingkan writing, reading, hearing ya. Nah ini sehingga ini penting untuk ditingkatkan kemampuan listening itu.